Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abah Linda Istianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi-materi yang akan menjadi materi yang diujikan di ASAS tahun 2025-2026 untuk jenjang MTS kelas 7 mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya akan share materinya. Nah, ada beberapa materi yang akan diujikan. Pertama adalah greeting and leave taking. Ada introducing yourself dan introducing others. Pronoun, preposition of place, article a atau an. Culinary vocabulary, hobby, household vocabulary, procedure text, dan simple present. Yang pertama yaitu adalah greeting. Nah, di sisi ada dua materi yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara menyapa ketika pertama kali bertemu. Kemudian bagaimana cara berpisah ketika selesai pembicaraan dan mau pergi begitu ya. Contoh di sini ada expressions for greeting itu ada hello, responnya adalah hello. Dan seterusnya ke bawah how are you itu I'm fine, thank you. Ini masalah menghafal saja. Jadi nanti kalian harus tahu ketika ada percakapan mana dari percakapan itu yang menunjukkan greeting dan mana yang leave taking. Kalau leave taking ya good night, ya nice to see you, goodbye dan lain sebagainya. Masalah menghafal. Kemudian yang berikutnya adalah introducing yourself sama introducing others. Introducing yourself itu adalah bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri. Sedangkan introducing others, bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Dua hal yang berbeda ya. Yang hijau itu adalah memperkenalkan diri sendiri. Yang pink itu adalah memperkenalkan orang lain. Hi, I'm Michael. Berarti Michael itu adalah orang yang ngomong. Tapi kalau I introduce our new member, berarti dia tidak akan memperkenalkan diri sendiri, tapi memperkenalkan orang lain yang member baru dan lain sebagainya. Kamu juga hafalkan, nanti kamu juga harus tahu bagian mana dari sebuah percakapan yang memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah pronoun. Ini perlu saya tulis kalau ini. Kalau di pronoun ini adalah kata ganti orang ya. Maksudnya apa? Ya adalah contoh di bawah ini. Ada they call him. They call him ini, kamu harus tahu bahwa they ini adalah subjek, him ini adalah objek. Pembedanya itu dilihat dari kata kerja. Yang melakukan kata kerja itu adalah subjek. Yang digenai kata kerja itu adalah objek. Kata kerjanya kan memanggil. Siapa yang memanggil? They. Siapa yang dipanggil? Him. Nah, posisi ini kamu harus tahu bahwa ini adalah subjek dan ini adalah objek. Dilihat dari kata kerjanya. Kemudian, kenapa harus seperti itu? Karena pronoun untuk subjek itu berbeda dengan pronoun untuk objek. Kalau subjek ya di sini pilihannya. Tetap ini. I itu artinya saya. Di sini itu artinya saya. You itu kamu. We itu kita atau kami. They itu mereka. He itu dia. Dan harus laki-laki. She itu dia. Dan harus perempuan. Kalau it itu dia. Tapi bukan manusia. Nah, kenapa di sini mereka kan memakainya they? Karena di sini posisinya sebagai subjek. Dan subjek pilihnya adalah yang di sini. Dan di sini posisi sebagai objek, maka pilihannya yang di sini. Tidak boleh terbalik. Berikutnya ada possessive adjektif dan possessive pronoun. Ini sama-sama kepemilikan possessive. Possessive. Bedanya kalau possessive adjektif itu diikuti dengan kata bendanya. Sementara possessive pronoun tidak diikuti dengan kata bendanya. Ini adalah milik saya. Ini milik kamu, ini milik kita, milik mereka, milik dia, dan lain sebagainya. Contoh aja nomor dua. Di sini my itu masuk di possessive adjektif. Maka setelah itu diikuti dengan bendanya. Nah, booknya diikuti di belakangnya. My book. Tapi kalau dibalik ya, ini kata mine sama-sama milik saya. Tapi kata bendanya tidak diikuti di belakangnya. Tapi sudah disebutkan di awal. Itu ya. Bedanya hanya itu aja. Jadi kalian harus pahami. Oke, next ya. Untuk materi berikutnya adalah preposition of place. Penanda tempat. Nah, di sini ada beberapa nih.
Under itu artinya di bawah. Between itu di antara. By itu samping. Next itu tepat di samping. Kalau over itu di atas. Tapi atasnya itu ada, tidak tepat di atasnya. Ada pemisahnya space-nya. Ada space, tidak langsung di atas. Tapi kalau on itu tepat di atasnya. Jadi nempel. Benda A itu nempel tepat di atas benda B. In front of itu di depan. In itu di dalam. Behind itu di belakang. Nah, kamu harus hafal ya ini ya. Dan penerapannya juga harus benar. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah artikel e dan e. Ini adalah sebuah penanda diikuti kata benda sama. Tahun bulan itu kata benda. Dan sama-sama harus tunggal. Bedanya kalau e itu diikuti oleh kata benda yang diawali dengan suara atau bunyinya atau cara pengucapannya itu adalah dimulai dengan konsonan. Sedangkan en itu pengucapannya bukan tulisannya ya, itu dimulai dengan vokal. Kata buk itu kan dimulai dengan beh, dia adalah konsonan. Maka nanti pakainya adalah e. Tapi kalau misalkan ada awal, itu kan burung hantu ya. Ini kan dimulai dari a. Ini adalah vokal. Maka pakainya adalah en. Ingat, sekali lagi bukan penulisannya tapi cara baca. Contoh, kata hour. Walaupun itu kata H di awal, tapi bacanya kan A, setengah U itu dianggap sebagai vokal. Maka bukan E awal, tapi N awal. Karena pembacaannya vokal. Jadi harus tahu cara bacanya sebuah kata benda yang ditanyakan. Ini berdoa saja sebagai kata benda yang ditanyakan, kalian tahu cara bacanya yang tepat ya. Berikutnya, ini lebih ke hafalan sih kosakata. Tentang kuliner, itu makanan-makanan utama. Kamu harus hafal beberapa makanan-makanan. Ada sandwich, ada rice, ada noodles, soup, chicken strips, spring rolls, sloppy joe, roast beef, lasagna, chicken wrap, dan lain sebagainya. Ada juga snack di sini, kamu juga harus hafal. Ada potato chips, ada pretzels, mixed nuts, popcorn, crackers, dan lain sebagainya. Ini juga nanti dihafalin aja. Kemudian ada tekstur dan taste, tekstur dan rasa. Tekstur itu eh kalau disentuh ya, itu seperti apa? Atau misalkan tekstur tahu ya, saya nggak tahu menjelaskannya seperti apa tekstur. Contohnya adalah sticky. Itu artinya lengket. Kalau kamu makan bubur, nah itu kan teksturnya sticky. Crunchy. Crunchy itu mirip seperti crispy, tapi kalau crispy itu lebih tipis, crunchy itu lebih tebal. Kalau misalkan kamu makan fried chicken yang ada tepungnya itu crunchy itu. Tapi kalau potato chips atau kerupuk itu crispy. Ada juga greasy. Greasy itu berminyak, ya. Nah, kalau rasa ini ada spicy. Spicy itu artinya adalah pedas. Salty itu asin, sweet itu manis, plain itu hambar, sour itu asam, bitter itu pahit, cold itu dingin. Rasa kok begini. Berikutnya ada measurement. Ini adalah pengukuran. Ada kalau minum air kan ada apa? Kamu kan nggak mungkin dong minum air berapa satu, minum air dua kan nggak mungkin. Ada pengukurannya. Ada segelas air, sebotol air, secangkir begitu ya. Pun dengan gula nggak mungkin dong kamu beli satu gula. Oh minta dong gulanya berapa satu gitu. Ya kalau sendok ya satu sendok, kalau kilo ya satu kilo. Ya harus diketahui. Bar coklat, coklat itu bar. Kalau bakso itu ya bowl. Kalau seiris pizza itu a slice. Kalau nasi ya a plate gitu. Kalau berat ada ya seperti inilah, kamu paham. Gampang. Kalau volume air ya liter. Gitu. Berikutnya, hobi. Kalau hobi ini kan harus punya kosakata dari nama hobi diikuti dengan tool atau equipment atau alat yang digunakan untuk melakukan hobi. Contoh swimming goggles, fins and paddles untuk swimming berenang, bicycle dan helmet untuk bermain sepeda.
gitu. Ini kamu perbanyak aja kosakata-kosakata itu. Berikutnya adalah household tools, peralatan rumah tangga dan fungsinya. Di sini ada fan. Fan itu adalah kipas. Iron itu adalah setrikaan. Kok next? Broom itu sapu dan lain sebagainya kamu hafalkan begitu ya. Jadi kamu juga harus tahu kosakata dan fungsinya untuk apa ya. Misalkan broom ya itu apa? To sweep the floor gitu ya. Mop juga to mop the floor. Misalkan oven itu to heat meals gitu ya. Menghafalkan. Mau di tempat-tempat dalam rumah ada guest room, itu ruang tamu, study, ruang belajar, bathroom itu kamar mandi, bedroom kamar tidur, living room itu kamar ruang tamu, hall itu lobby, dining room itu tempat makan, kitchen dapur, games room ruang game, laundry room ruang mencuci. Household chores itu adalah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kamu juga harus tahu nih, mulai menyapu itu apa, sweeping floors, kemudian mengepel itu apa, ada mopping, kemudian ada menyetrika itu ironing. Nah, kamu harus hafalkan ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah teks prosedur. Ini adalah satu-satunya teks yang diujikan dalam ASAS kelas 7 untuk MTS. Nah, teks prosedur itu teks seperti apa? Adalah sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan proses melakukan sesuatu. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau ditanya nih, tujuan itu ada kata lainnya adalah social function, goal, sama aim. Itu untuk mendeskripsikan how to make, bagaimana cara membuat, atau how to do something. Somethingnya itu bisa diganti nih, misalkan how to make rice, fried rice, how to make meatballs gitu ya. Atau how to do something, open, apa ya, misalkan how to open a gate, how to operate a computer gitu ya. Jadi harus tahu bahwa how to apa gitu dilihat dari teksnya. Kalau dari struktur teksnya itu ada judul yang pertama, jadi akan tahu proses untuk melakukan apa tuh di judulnya. Kemudian yang berikutnya adalah strukturnya itu yang kedua itu adalah tools and material, jadi alat dan bahan. Kemudian ini yang imperatif harusnya bukan di tool dan alat dan bahan tapi di tahapan ya. Di tahapan yang terakhir itu adalah tahapan steps begitu ya. Nah, aku cuma contoh aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Di bagian atas ini, How to Make Pancakes, kita tahu bahwa oh judulnya akan tentang cara membuat pancake. Ini namanya adalah title-nya. Nah, kamu akan tahu. Oke. Kemudian ingredients ini adalah komposisi. Pak, nggak harus ada ini ya, alatnya ya. Sebetulnya lebih baik ada, tapi kadang teks itu tidak menyertakan alat, tapi hanya menyertakan bahan. Yang nggak usah dikomplain-komplain juga ya. Kan tugas kalian mengerjakan, bukan komplain-komplain soal gitu. Nah, ini adalah ingredients komposisinya. Dan step ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui. Ingat, ini adalah bentuknya imperatif. Artinya kayak merintah orang. Misalkan ini, take, ambillah, power, tuangkan, heat, panaskan. Begitu ya. Ciri-ciri imperatif itulah dimulai dengan kata kerja. Mulainya kata kerja. Contoh misalkan open the door. Nah, open the door ini adalah perintah karena dimulai dengan kata kerja. Begitu. Ada satu lagi materi sebetulnya yaitu tentang simple present. Tapi karena saya udah ajarkan di kelas, saya nggak akan ajarkan lagi begitu ya. Tapi bagi kalian yang bukan di kelas saya, bisa kok nanti misalkan kontak saya untuk belajar simple present tense di Instagram dan juga di WhatsApp. Oke, saya rasa itu sekian untuk pemaparan materi dari saya. Semoga sukses buat SAS kalian ya. Semangat untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.